Halo sobat investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas ya dividen dari ITMG ya, yang akan segera membagikan dividen interim nih. Ya, dimana 3 minggu yang lalu ya saya sudah juga upload video tentang ITMG ya, mereview laporan keuangan kuartal 2 dari ITMG, dan di situ di video tersebut juga saya memprediksikan ya kira-kira berapa sih dividen dari ITMG ya. Untuk teman-teman yang ingin menonton video lebih lengkapnya ya, karena di situ juga dibahas ya laporan keuangan kuartal 2 2003 maupun yang laporan keuangan 2022 ya. Dan beberapa bisnis membahas bisnis ITMG sendiri. Itu lebih lengkapnya bisa ditonton di video ini. Nanti linknya bisa teman-teman klik ya, biasa di pojok kanan atas maupun di kolom deskripsi. Oke. Jadi di video ini kita hanya membahas tentang dividen interim ITMG ya. Oke, jadi di video tersebut juga saya sharing ya dividen history dari ITMG ya, bisa dilihat di sini. 2 tahun terakhir dividen payout ratio-nya tuh di 68%-an ya. Sempat sampai 100% juga ya. Tapi di 2 tahun terakhir itu sekitar 66 maupun 68%. Dan secara historis ya di 3 tahun terakhir ya 1, 2, 3, 5 tahun terakhir lah ya. Itu biasanya dividen interimnya dibagikan di bulan November ya. Ya ini 2019 di bulan November, 2020 di bulan November ya. Dan dividen finalnya itu di bulan April. Ya, masih di video yang sebelumnya itu juga saya membahas ya kira-kira kalau optimis ya. Karena kan earning per share-nya ITMG itu dari Januari sampai Juni itu 4.050 ya. Nah, kalau kita kalikan 2 gitu ya, optimis aja performance-nya sama gitu sampai akhir tahun, berarti kan IPS-nya 8.100 ya. Dan kalau kita asumsikan dividen payout ratio-nya 66%, berarti dividennya nanti sekitar 5.346 ya. Dan kalau menggunakan harga di 3 minggu lalu itu dividen yield-nya kira-kira 18,8%. Nah, kalau kita moderate ya, tidak terlalu optimis ya. Karena kan di kuartal 1 EPS-nya 2.400, di kuartal 2 EPS-nya turun ya menjadi 1.650. Ya, nah kalau kita asumsikan kuartal 3 dan kuartal 4-nya itu sama seperti kuartal 2 yaitu 1.650. Nah, kalau kita totalin berarti earning per share-nya itu sampai akhir tahun kira-kira 7.350 ya. Dan dengan menggunakan asumsi yang sama, DPR-nya 66%, berarti dividennya sekitar 4.851 alias dividen yield-nya sekitar 17,09%. Nah, ini di 2 hari lalu ya ini ya 31 Agustus ya, 3 hari lalu ITMG sudah mengumumkan ya akan membagikan dividen tunai interim tahun buku 2003 sebesar 2.660 ya. Nah, berarti 2.660 itu kira-kira 65,6%-nya dari EPS Januari sampai Juni ya. Kan Januari sampai Juni itu 4.050 ya. Berarti sekarang akan dibagikan dividen sebesar 2.660. Itu berarti DPR-nya itu sekitar 65,6%. Mirip-mirip lah sama yang tadi 66% ya. Nah, itu come date-nya kapan ya? Come date-nya itu 11 September ya. Berarti masih ada waktu sekitar semingguan ya untuk teman-teman berpikir untuk membeli ITMG atau tidak gitu ya. Nah, kalau kita lihat harga penutupan di hari Jumat itu ITMG ditutup di harga 29.200 ya. 29.200, di mana ada beberapa gap di atas ya. Di sini juga ada gap. Ini kayak di sini ada gap juga nih ya. Bisa teman-teman cek gapnya di harga berapa. Tapi gap yang paling atas itu di 40.350 ya. Oke, dan kalau dilihat ya sejak dia menyentuh angka harga terendahnya ya di bulan Juni nih ya, itu ada kecenderungan uptrend ya. Dia sedang mengetes nih ya. Mencoba menutup gap 29.900 ini ya. Ini kayaknya belum ketutup ya. Belum ketutup, ada ketutup nih ya. Bisa teman-teman cek sendiri ya. Nah, setelah dia menyentuh sini dia agak turun sedikit ya. Jadi kalau dia bisa menutup gap 29.900 ini kemungkinan dia akan lanjut naik ya. Apalagi ada sentimen pembagian dividen yang cukup besar ya. Nah, kalau tadi dividennya berapa? 2.660 ya. Dan harga di hari Jumat kemarin di closing di 29.200, berarti dividen yield-nya kira-kira 9,1% ya jika teman-teman memiliki ITMG di harga 29.200 ya. Kalau yang punya di bawah nih ya,
22.000 lagi, 22 ribuan ya, pasti dividen JT lebih besar lagi ya. Oke, itu saja ya, ini informasi singkat saja. Bagaimana menurut teman-teman, apakah ITMG layak dibeli sekarang gitu ya, dengan harapan bisa mendapatkan dividen yield sekitar 9,1%. Tapi perlu diingat ya, biasanya setelah bagi dividen akan turun ya harganya ya. Makanya ini ada gap cukup dalam ya, karena ada pembagian dividen ya di bulan April ya, April atau Mei ya, sekitar itu ya. Oke, silakan tuliskan pendapat teman-teman ya, apakah ini dibeli atau tidak nih ya ITMG ya. Oke, demikian saja informasi singkat dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam jelata.